Pemirsa, usulan rancangan undang-undang larangan minuman beralkohol kembali dibahas di Badan Legislasi. Salah satu pengusulnya yakni anggota DPR dari fraksi P3, Ilisa Saaduddin Jamal. Menurutnya RUU Larangan Minol bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat pengkonsumsian minuman beralkohol. Pemirsa, kami akan bahas dalam Dialog Nusantara petang berikut ini. Ya, Ibu, selamat sore, Ibu Iliza. Sore, ya. Iya, Ibu Iliza mungkin bisa Assalamualaikum. diceritakan sedikit mengenai bagaimana latar belakang dari pengusulan RUU Minol ini. Ya, tentu larangan minuman beralkohol ini merupakan amanah konstitusi dan juga amanah agama, gitu ya. Karena memang pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lindungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kemudian juga kemarin di dalam paparan saya juga mencantumkan tentang ayat Al-Quran, Al-Maidah ayat 9091, di mana mungkin artinya saya bacakan saja. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Tapi kemudian RUU ini sebagaimana tadi yang disampaikan bahwasanya tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban dan ketentraman di masyarakat dari para peminum minuman beralkohol. Selain itu juga RUU ini juga untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Dan karena memang kenapa RUU ini ada dalam hal perundang-undangan itu belum diatur secara komprehensif di dalam satu undang-undang, baru sifatnya KUHP, kemudian dari peraturan menteri, peraturan presiden. Jadi kita ingin ini lebih diperkuat melalui peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam RUU ini karena kita juga hidup dengan pluralitas, ya, ada poin-poin ada klausul yang ayat ke-8 kalau nggak salah, pasal ke-8 itu juga mengakomodir yang diperbolehkan adalah untuk kepentingan ritual agama, kemudian ada untuk farmasi, kemudian ada untuk hal hukum adat, kemudian tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan secara aturan perundang-undangan, gitu Mbak. Ya, jadi kalau menurut draft dari RUU ini sendiri, definisi minuman beralkohol ini apa, Bu? Kenapa? Definisinya apa ini menurut draft RUU ini? Ya, sejumlah poin usulan norma larangan minuman beralkohol ini diantaranya kan setiap yang memeluk agama Islam, agama lainnya dilarang untuk memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, dan juga menjual dan mengkonsumsi larangan minuman beralkohol. Ada beberapa golongan, ada golongan A, kalau tidak salah itu golongan A itu dari mohon maaf nih masuk telepon, mengandung metanol ya. Itu kadarnya itu 1% lebih sampai dengan 5%, kemudian 5% sampai dengan 20%, kemudian yang grade C-nya 20% sampai 55%, kalau tidak salah begitu, Mbak. Jadi dan juga minuman beralkohol tradisional, minuman beralkohol campuran dan racikan yang memabukkan, gitu. Kalau untuk minuman beralkohol yang ada di daerah-daerah itu bagaimana, Bu? Iya, sama aja kalau dia memabukkan. Tetapi kan kalau kita ingat itu di beberapa daerah ini minuman beralkohol justru merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Apakah ini nantinya tidak akan menghilangkan budaya atau keaslian dari suatu daerah? Kalau untuk budaya tadi kan udah dilindungi dari pasal 8 tadi, diperbolehkan secara adat istiadat itu, Mbak. Jadi ini secara hukum jadi tidak merata begitu ya, Bu ya? Bukan tidak merata, tapi memang kan karena plural tadi, karena kebinekaan kita. Jadi memang ada yang memang diperpentingkan untuk kepentingan adat, ritual keagamaan yang sifatnya kan terbatas ya. Ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.
Nah, kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai kepentingan terbatas tersebut, bagaimana dimaksud ayat 2 tadi, diatur dalam peraturan pemerintah nantinya. Gitu. Jadi ini sebenarnya kalau untuk wisatawan itu tidak apa-apa, Bu? Nggak masalah, ya. Tidak masalah, sehingga kalau begitu jadi ada seperti diskriminasi hukum dong, Bu, ya? Gimana diskriminasi hukum, Mbak? Kan misalnya Malaysia, kan juga ada mengatur bahwasanya non-Muslim boleh, non-Muslim tidak boleh. Kemudian ada yang mengatur seluruhnya tidak boleh. Contoh misalnya seperti Arab Saudi, kemudian juga Brunei Darussalam, itu kan tidak boleh ya secara total. Iya, bukankah Gitu. kalau untuk wisatawan dari mancanegara yang datang ke Indonesia itu harus mengikuti hukum yang berlaku juga? Ya, karena kita membuat rancangan ini karena kita memang bukan negara Islam, mungkin ada hal-hal yang memang diperbolehkan, katakanlah tentang wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, maka kita masih memperbolehkan hal itu gitu. Tapi nanti juga ini kan tergantung pembahasan, Mbak. Pembahasannya secara harmonisasi. Kalau mungkin nanti semuanya memang mengatakan ini tidak boleh semuanya, ya mungkin bisa jadi tidak boleh. Atau memang ada hal-hal mungkin yang lebih diatur dari yang usulan kami, ada perbaikan, ada hal tambahan, ada pengurangan dan sebagainya, itu bisa jadi terjadi. Karena ini kan masih sifatnya masih pengusulan dari pengusul begitu. Pengusul ini ada 21 orang, ada 18 dari fraksi P3, 2 dari PKS dan 1 dari Gerindra gitu. Oke, dari 2015 ini kan sudah diajukan, masih sama Bu draftnya? Iya, ada masih sama Mbak, maksudnya tapi ada hal mungkin tambahan beberapa hal, tapi kemudian kalau kita lihat sebetulnya intinya masih sama. Oke, Hanya baik. kemarin ada permintaan dari teman-teman dari beberapa fraksi untuk mengubah dari judulnya gitu. Jadi tidak larangan karena memang di dalamnya juga bukan hanya pasal larangan, tetapi juga ada pasal yang masih memperbolehkan gitu. Oke, jadi ada tidak sependapat juga begitu ya Bu ya? Masih ada sedikit argumentasi dari sejumlah anggota-anggota? Ya pastilah ya, pro kontra pasti ada, dan kemudian maka kita menunggu nanti pembahasannya bagaimana. Maka saya katakan pembahasan ini masih panjang sifatnya, perlu harmonisasi secara di badan legislasi. Kemudian juga kalau udah balik sudah sepakat, baru dia nanti naik ke jenjang pengusulan kepada pimpinan dengan rapat badan musyawarah, kemudian baru diparipurnakan. Kalau itu disepakati setelah paripurna ketok palu, kemudian serahkan ke presiden, nanti presiden menunjuk menteri, baru bahas lagi dengan DPR. Jadi artinya memang ini masih sangat lama dalam pembahasannya ke depan. Jadi perlu masukan, pandangan, pendapat dan sebagainya yang mudah-mudahan nanti bisa memperkaya dan lebih komprehensif di dalam pengaturan hal larangan beralkohol ini. Ibu Eliza, ini sebelumnya bahwa memang sudah pernah dibahas sebelumnya, dan memang saat ini juga masih menuai sejumlah pro dan kontra dalam pembahasannya. Dalam pembahasan yang saat ini, kira-kira apa saja yang paling menonjol pro dan kontra yang diperdebatkan saat ini? Masih sama Mbak, sama yang dulu, yaitu masih di judul gitu. Jadi mereka minta kita lebih mungkin dari data-data yang ada juga mungkin diperkuat, kemudian juga dari judulnya. Jadi memang kita diminta apakah bisa menghilangkan atau menambah dengan kata-kata yang lain, tapi tidak dengan larangan. Masih sebatas itu sih Mbak. Kenapa kenapa soal larangan ini diperdebatkan Ibu? Soal kata larangan ini ya? Kayaknya seram sekali begitu menurut yang kemarin disampaikan. Kayaknya kalau begitu larangan kayaknya menakutkan gitu, seakan-akan ini benar-benar dilarang, padahal kan ini tidak seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita kan menghargai asas pluralitas, setiap aturan pasti kan ada pengecualiannya. Dengan undang-undang miras ini kita meminimalisir peredaran miras kecuali dengan skop yang sangat sempit yang tadi telah saya sampaikan. Dan kalau negara atas Bhinneka menghargai mereka yang secara adat dan agama meminum alkohol, negara juga kan memberi hak
secara adat dan agama harus bersih dari alkohol dalam kehidupan mereka. Jadi ya semua terjamin ketertiban, keamanan serta kesehatan dalam kehidupan mereka. Nah juga ini kan artinya tidak semerta-merta ketika undang-undang ini hadir itu hanya isinya pelarangan saja begitu Mbak. Ini memang pengecualiannya adalah untuk keperluan peribadatan, kemudian juga ritual agama dan juga untuk pariwisata, pariwisata. Farmasi. Ya. Nah, tetapi ada sejumlah daerah yang kembali saya katakan bahwa memang mengeluarkan atau memproduksi minuman beralkohol sebagai untuk pendapatan daerah mereka secara komersial. Ini bagaimana, Bu? Nah, kalau itu di dalam yang kita usulkan memang untuk itu tidak diperbolehkan ya dari aturan yang ada. Tapi kemudian nanti kan ada pembahasan bagaimana mana yang boleh, mana yang tidak. Apakah secara misalnya pabrik mungkin diperbolehkan hanya untuk kepentingan untuk ekspor misalnya begitu ya. Jadi hal-hal itu nanti akan ada pembahasan lebih lanjut, Mbak. Iya, sebenarnya kan mengenai hal ini sudah tercakup di dalam KUHP. Apakah undang-undang KUHP ini belum cukup untuk mengatur itu, Bu? Ya, KUHP belum cukup kuat, Mbak. Kan harus diatur dengan undang-undang. Begitu pula dengan hukuman yang di KUHP juga belum cukup. Kita kan untuk menggabungkan semuanya, aturan yang sudah ada, mana yang sudah diatur, mana yang tidak, baik dari sisi kelembagaan dan sebagainya. Nah ini kan karena itu belum kuat, maka kita perkuat, maka ini juga akan ada kepastian hukum lebih baik begitu. Ini mungkin kita jadi bisa menyamakan bahwa hal ini mirip juga dengan usulan untuk kasus rokok begitu ya. Ini kan merupakan juga pendapatan negara yang cukup besar. Apakah Ibu optimis bila ini akan bisa terwujud menjadi RUU Minol ini, Bu? Ya, insya Allah, mudah-mudahan kalau Allah memudahkan, Allah buka hati kita semua, kita bicara dengan sesuatu kebenaran, insya Allah mudah-mudahan ya, ini bisa ya. Karena memang kalau kita bicara tentang pendapatan negara sampai 7 triliun dan sebagainya, kan tidak berbanding lurus kalau korban itu adalah masyarakat generasi kita, anak cucu kita ke depan. Ini kan kita lebih memprotek mereka, lebih preventif gitu ya. Jadi kita tahu kita adalah negara yang berperadaban dan kemudian ya bicara tentang orang-orang yang hilang keingatan, dampaknya resiko tinggi terhadap kesehatan dan bahkan penelitian dunia yang terbaru tahun 2020 bidang minuman beralkohol ini membuktikan bahwa tidak ada kadar aman bagi setiap pengkonsumsi alkohol karena resiko bahaya bagi kesehatan juga meningkat gitu ya sejalan dengan jumlah alkohol yang terus dikonsumsi. Dan kemudian ini kan kalau kita melihat data-data yang ada gitu ya, WHO dengan status global tentang alkohol dan kesehatan 2018 juga menegaskan bahwa minuman beralkohol itu berbahaya bagi berbagai macam masalah. Jadi juga termasuk tadi diulang lagi bagian kesehatan tubuh, masalah sosial, kecelakaan lalu lintas, kemudian juga termasuk penyebab dari 7 sebab kematian tertinggi dunia. Mumpung Indonesia mungkin belum begitu terlalu tinggi bisa jadi, maka ini lebih preventif kita mempersiapkan itu lebih baik, menyelamatkan warga kita lebih baik, pemerintah hadir untuk hal ini, untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Saya pikir ini sesuatu yang harus didukung untuk itu, Mbak. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita membuka mata hati kita, semua kita akan berbicara hal yang sama gitu. Baik, terakhir Bu, kira-kira untuk pembahasan ini kesepakatannya akan ditargetkan berapa lama atau pada bulan atau tahun berapa ini, Bu? Ya mudah-mudahan segera kita akan bahas ini di dalam panja. Jadi nanti panja-panja ini berjalan ya mudah-mudahan bisa selesai, tapi memang kan tetap harus berlanjut di tahun depan. Baik Ibu Iliza, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang kali ini. Makasih Mbak.